Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kita akan review guys kali ini 2 unit Fortuner guys ya. Fortuner yang 28 dan yang ini yang 4x4 ya. Ini 4x2, ini 4x4. Ini sepertinya yang masih yang 24 tapi 4x4. Yang tetra apa itu, quad tetra atau apa ya. Ini kedua-duanya akan mengaplikasikan, ya, akan menambahkan peredam suara guys ya. Kita lihat di sini, yang sono lagi mulai bongkar, yang ini lagi tengah-tengah pengerjaan. Ya di sini kalian bisa lihat ini kita sedang pasang peredam mobil ini yang di pintu. Kita pasang ini yang lapis kedua, yang lapis pertama di mana di dalam sono guys. Ya. Nanti lapis ketiganya kita pasang di door trim. Ya kita pakai yang bahan damping seperti ini. Kemudian yang di interior ya kita pakai bahan yang sama, tapi berlapis-lapis guys. Ya itu berlapis-lapis. Aluminium foil, kemudian ini ada busa-busa. Ya. Busanya selain ini nanti di atasnya ada lagi layer-layernya seperti itu guys. Jadi berlapis-lapis, bukan ngomong biar tebel sama dengan bagus enggak, tapi setiap barang ini, setiap bahan peredam ini ada fungsinya guys. Ya. Yang ini untuk bahan damping untuk menebalkan bodi mobil. Jadi yang sekarang bodi mobil seperti Innova ini kan tipis ya guys ya. Kita akan pasang supaya dengan bahan damping tadi pintu ini panelnya jadi lebih tebal. Jadi ketika kita misalnya punya sebuah selembar triplek ya guys, kalau itu tipis 3 mili, kita gedor itu akan sangat kencang sekali. Tapi kalau itu bahannya tebal ya, kita misalnya beli triplek yang 9 mili, kita gedor, pasti suaranya akan terlokalisir di situ-situ aja, jadi pek pek pek. Tapi ketika yang itu tipis, der 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 akan kencang sekali. Kita aplikasikan semua bahan damping pakai aluminium foil ini. Dan kedua ya, kenapa kita pakai aluminium foil? Mobil ini kan dari plat guys ya. Plat adalah induktor atau penyalur panas yang baik, sehingga panas dari luar ketika masuk kena bodi mobil akan menyalurkan panas ke dalam kabin mobil, sehingga kita di dalam nggak terlalu nyaman, AC bekerja lebih berat ya. Kita pasang dengan bahan yang aluminium foil. Ketiga lagi guys ya. Aluminium foil ini bahan di baliknya dia udah bahannya memang lengket. Jadi kita nggak usah takut ini akan ambruk ya. Tapi kualitas yang bahan aluminium foil yang nggak bagus, satu tipis guys ya. Kedua, ketika selesai dipasang ya beberapa lama kemudian, 6 bulan 1 tahun kemudian mulai terjadi crack dan ininya mulai ngelupas ya. Saya nggak ngomong merek, tapi itu ada banyak kejadian seperti itu. Itu speaker juga kita ganti dengan GL Audio ya, brand Amerika. Nanti akan kita sempurnakan lagi dengan pemasangan ring speakernya yang berupa busa ya, stereo circle istilahnya. Kemudian yang ini ya, kita akan juga tambahkan ambience light, lampunya ditembak di sini. Kemudian nanti akan ada seperti pipa ya, yang kita bentuk sesuai dengan keinginan kita ya. Itu satu pintu. Kemudian yang di tengah sini ya, ini ya sama ya, speaker belakang kita pakai yang tipe koaksial seperti ini supaya nggak ngegangguin posisi-posisi. Jadi ini nanti terpasangnya seperti aslinya ya, original look atau orang ngomong OEM look seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan depan udah mulai dirapikan, nanti kita coba juga ambience light-nya. Mungkin kalau udah rapi semua aja ya. Ini kalau yang lapis pertamanya. Kita masih akan ada lapis-lapis berikutnya. Kalian bisa lihat nih di sini. Ya, kenapa nggak full semua ditebelin? Nggak bisa nyeklok nanti guys. Ya ini nggak bisa nyeklok. Itu akan sangat mengganggu dan jadi boros biaya juga ya. Kenapa kita pakai berlapis-lapis? Tadi saya belum cerita kepada kalian. Setiap kebisingan itu tidak ngomong kita tapis ya, kita redam dengan satu macam bahan. Jadi misal bising ban ya dan bising mesin itu peredamannya itu berbeda-beda ya. Bunyi kolong mobil ketika kita jalan kencang atau bunyi motor atau truk yang di luar mobil itu juga bahan peredamannya juga beda-beda guys. Jadi kita pakai ini dengan fungsinya masing-masing. Ya ini audio, speaker depan, speaker belakang, subwoofer kolong, prosesor ya. Ini yang paket yang nggak gitu mahal, di harga 10 jutaan something lah ya, seperti itu. Ini yang Fortuner ini, selain ini nanti juga akan ada pengerjaan nanokeramik coating ya, kaca film perfection, pemasangan Hurricane XCS Superfast sudah dipasang di depan ya untuk menambah tarikan, nambah irit. Pernah tuh kemarin kejadian satu customer testimoni sama saya ya,
Sebelumnya dia pakai Fortuner tahun 2017-18, kilometer kira-kira 50 ribuan ya dia beli second. 1 liter bensin untuk 11,9 km per liter. Ya. Setelah 2 harian kemudian dia kontak lagi sama saya. Dia ngomong, wah kok ini bagus banget barangnya. Sekarang saya pakai selama 2 hari ini rata-rata pemakaiannya konsumsi bahan bakar saya adalah 14,9 km per liter. Jadi lumayan, nambah 3 kilo. Untuk 1 liter bensin dia bisa nambah 3 kilo, lebih jauh keuntungan dari Hurricane SCS Superfast. Ya, namanya sekarang BBM lagi mahal. Dex kalau nggak salah di Semarang itu 13.700 ya, per liter. Lumayan, nambah 30% lebih hemat. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Ya, ini mobil-mobil baru semua. Yang ini akan coating dan pemasangan peredam guys, lagi proses bongkar. Nah ini lagi permulaan, ini bahan-bahannya ya guys ya, bahan aluminium foilnya. Jadi ini bahan sebaliknya ini udah lengket, ya udah lengket. Ya hati-hatilah karena banyak trikinya ya. Jadi banyak trik-triknya untuk seseorang pasang peredam ya, untuk ambil keuntungan yang sedemikian banyak. Ya, sehingga akan merugikan untuk kalian sebagai customer atau owner dari mobil guys. Seperti itu guys, nanti kita ikuti lagi vlog dari Fortuner ini, proses kerjanya, jadinya, ya, kilapnya, bersihnya, sempurnanya akan jadi seperti apa. Saya akan report buat kalian. Oke guys, ini yang pengerjaan 2 Fortuner ini udah selesai dengan peredam bodinya, atap juga udah ya. Ini yang tipe ekstrim, ada beberapa lapis ya, kita nggak ngomong 3 lapis. Kalau kayak coating kita bisa ngomong beberapa lapis, tapi kalau ini cukup banyak lapisnya ya. Kita pakai ini ada beberapa bahan baru sehingga hasilnya nanti akan lebih oke ya. Atap juga udah dipasang, kalian bisa lihat nih ya, nggak ada istilahnya ubahan atau tambahan apapun, semua tetap rapi. Ya, lagi ngantri coating, nanti di dalam ada yang selesai coatingnya bisa langsung masuk. Terus yang ini audio juga udah, peredam kurang dikit-dikit di bagian mesin. Ini lagi mau pemasangan towing belakang. Ya, lagi disiapkan. Kap mesin lagi pemasangan peredamnya, nanti yang peredam aslinya akan kembali dipasang untuk cover. Jadi pemasangan peredam kita sama sekali nggak kelihatan dari luar guys ya. Kan kadang ada tuh yang pemasangan peredam suka bleber-bleber keluar-luar ya. Kalau kita semua kita masukin ke dalam, jadi dari luar sama sekali nggak kelihatan ada tambahan apapun. Speaker yang dipakai di sini JL Audio MB Quad ya. Sebetulnya dari Domination juga sudah mulai mengeluarkan tipe khusus untuk Toyota guys. Jadi speaker depan belakang khusus Toyota, sehingga pemasangan akan cepat sekali, efisien, nggak mahal ya. Sudah mulai kita aplikasikan di beberapa mobil, antara lain yang di belakang sono ya, itu sedang peredam audio dan nanti akan facelift guys ke GR 2022 ya. Kita fokus dulu ke ini supaya nggak bingung sama yang sono. Nanti setelah ini juga mobil ini akan antri coating juga, sama halnya dengan yang 4x4 ini guys. Oke, sementara gitu dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Kita mau lihat proses berikutnya dari kedua unit Fortuner ini. Ini hari ini lagi banyak guys. Di depan ada 1 Fortuner pasang aksesoris, towing belakang macam ini, kemudian tatakan ini seal plate belakang, EVC throttle, Hurricane SCS ya, ditambahkan di mobil Fortuner di depan. Innova hari ini nggak terlalu banyak, lebih banyak ke Fortuner.
Kita lanjutkan vlog kita setelah yang satu ini, guys. Guys, yuk kita lihat pengerjaan tuntasnya dari Fortuner yang kemarin yang ada 2 ya. Ini yang satu udah kelar. Ya, ini yang dari Nganjuk. Ini kita di ruang coating ya guys, kalian bisa lihat. Ini mobil 2016-17 setelah coating yang 3 layer sama kita jadinya kayak gini nih. Ya. Cakep ya. Hari ini nih mobil pasang body kit dan coating sama kita nih. Nah, ini yang jadinya kayak gini, ini ya, towing belakangnya kita pakai yang tebel. Kayak yang kemarin kan juga pasang juga. Kemudian nih tampaknya dari samping seperti ini. Ya, kinclongnya kayak gini. Yang kita kerjain dari tampilan samping ini yang kalian bisa lihat, satu di towing ini yang cukup tebel. Kemudian ini terang led belakang yang pakai lampu. Ini black chrome ya, black chrome di sini, black chrome juga di sini. Kemudian ini black gloss di velg ya, yang tadinya kombinasi antara aluminium gloss dan black gloss, akhirnya kita bikin ke black gloss semua, tapi kelihatan cakep ya. Tampilannya kayak gini. Depan sih relatif nggak ada perubahan apa-apa, masih seperti Fortuner GR pada umumnya. Untuk kemarin kalian udah lihat ada Hurricane SCS-nya udah kepasang juga. Oke guys, kita mau lihat di dalam ya. Kita habis tuning audio ini udah kelar, tapi belum saya beresin. Ini RTA-nya ada di sini. Saya pakai juga laptop untuk tuningnya. Ya, head unit masih standar ya. Speaker depan kita pakai GL Audio, yang tengah kita pakai MV Quad. Ya, prosesor Momentum, subwoofer juga Momentum, pakai yang paket biasa-biasa aja, yang murah, yang hemat, tapi hasil tetap oke. Ya, di tengah juga kalian bisa lihat nggak ada tambahan-tambahan atau keribetan-keribetan apapun. Ya, nih di sini kalian bisa lihat nih kita tambahkan ambience light. Ambience light itu seperti apa aplikasinya? Kita lihat yuk. Ini aplikasinya Happy Lighting. Ya, Bluetooth udah on. Oke. Ini terus di sini ada warna kuning, jadi kuning, ya, biru, ice blue, pink, ya, semua udah ada. Kalau kalian mau nyampur sendiri, di sini juga ada RGB yang bisa dipakai, ya mau ikut musik, mau gonta-ganti juga bisa, tapi kita pilih yang kalem aja, yang ice blue. Ya, terlalu terang kita bisa atur, ya gelap terangnya, kelihatan ya. Kita bikin segini aja supaya nggak terlalu mencolok ya. Udah, kalau udah gini udah termemori di situ, tinggal kita quit, selesai ya. Oke guys, seperti itu modif kita di Fortuner ini. Yang kemarin kalian juga bisa lihat, yang ini kalian juga udah bisa lihat hasilnya seperti apa. Ya, kita mau udahin video ini. Thank you atensinya udah nonton video kita, vlog kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini berguna buat kalian. Ya, kalian juga bisa kontak ke WA kita kalau ada sesuatu hal yang kepingin ditanyakan di nomor telepon di bawah ini, atau di YouTube kita, atau di Instagram. Sorry guys kalau lemot atau slow response ya, karena cukup banyak chat, cukup banyak hal yang kita harus selesaikan setiap harinya. Tapi semua akan pasti kita balas. Atau kalian juga bisa lihat di Instagram kita ya, yang ada di bawah ini. Kita ada modifikasi underscore Semarang, body kit Semarang ya. Hanya body kit Semarang ya, ada yang punya tetangga sebelah itu ditambahi embel-embel yang lain. Tapi kalau kita
body kit Semarang itu aja. Kemudian ada juga Garuda Jaya _ Semarang, kalian bisa lihat-lihat di situ. Atau mampir ke workshop kita di Jalan Dr. Cipto 143 Semarang. Thank you atensinya ya guys ya. Mobil kalian apapun kita bantulah. Ya kita nggak ngomong harus mobil baru, harus Innova, Fortuner atau Pajero, whatever ya. Terserah mobil apapun kita bantu, berikan yang terbaik buat kalian. Thank you atensinya. Udah nonton semuanya. Ya, sampai akhir dari video ini. Salam modif Garuda Jaya.